Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kelas 5B? Baik. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, kalau Ibu nanya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, dengerin dulu. Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah bisa? Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semuanya sudah semangat belajar hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Silakan dengerin yang namanya dipanggil, tunjuk tangan dan bilang hadir. Muhammad Aldi, nggak datang ya? Ridho Ramadan, Friza Nursal Sabila, Sahrafi Putra, masih sakit ya. Rahma Syifa, Rasrawi Rasra, Bella Rafania Migra, Anugrah, Muhammad Ridho Gifari, Muhammad Dafa, Muhammad Mukti Farendra, Meldian Saputra. Gak hadir Meldi? Kenapa dia gak datang? Tidak ada keterangan? Anugrah Ramadan, Muhammad Reski, Hafiza Berliana, Alia Afifah, Ali Latif, Tantri Putri
Ayo. Nanti kita lanjutkan, posisi rata boleh. Ayo. Disusun rapi lagi. Ayo dapat. Tidak usah saling ngomong ya. Pelajaran. Kalian sudah bisa semua kan buku PPK? Sudah? Yakin? Ya. Nah, sudah tahu berarti ya. Biar semangat sebelum pembelajaran kita tepuk PPK dulu. Semuanya berdiri. Berdiri, ayo tepuk PPK. Kalau kau ingin cerdas tepuk tangan. Kalau kau ingin hebat tepuk tangan. Nasionalis mandiri, gotong royong religi, integritas diutamakan. Yes, yes, yes. Nah, tepuk PPK. Apa itu PPK? Ada yang tahu? Belum. PPK adalah penguatan pendidikan karakter. Jadi sebelum belajar itu kita harus menguatkan karakter kita. Supaya apa? Supaya semangat. Semangat belajarnya. Nah, sebelum itu kita nyanyikan lagu wajib nasional lagi. Semuanya masih berdiri. Ayo masih berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal kan? Ayo, semuanya nyanyi. Siapa yang mau memimpin ke depan? Memimpin lagu, Rahma, silakan. Rahma, pimpin sini. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada sini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Terimalah di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sudah. Ayo duduk Rahma. Nah, silakan duduk siap. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan periksa kerapian. Kalau ada sampah di samping kirinya, coba dibuang dulu biar nyaman belajarnya. Nah, buang dulu ya. Yo, dibuang. Nah, kalau sudah dibuang, semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah siap dan semangat. Sekarang silakan keluarkan buku dan alat tulisnya. Kita hari ini belajar tema. Keluarkanlah bukunya. Sudah dikeluarkan alat tulis dan bukunya. Nah, silakan buka buku tema 3 pada halaman 73. Sudah dibuka? Ya, sudah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 3 tentang makanan sehat. Pada subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, hari ini kita akan membahas pada pembelajaran kelima. Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini supaya tahu apa sih yang kita pelajari hari ini.
Apa tujuannya kita belajar? Nah, yang pertama itu untuk mengamati iklan elektronik. Siswa dapat mengidentifikasi dan menjanjikan kata kunci pada iklan masyarakat. Yang kedua, dengan melengkapi peta pikiran, siswa mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan. Dan yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mengulas kembali tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang terakhir, dengan mempraktikkan tari kancet papatai, siswa memeragakan gerak tari daerah menggunakan properti dengan iringan tari. Di situ sebelumnya di bagian ayo membaca, kita akan membaca tentang pentingnya makanan sehat. Membaca secara bergilir. Yang Ibu tunjuk silakan baca dan yang lain menyimak seperti biasa. Ayo Ridho baca dengan lantang. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karena pentingnya bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhan. Stop. Silakan Dafa lanjutkan. Dafa. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangunan, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung orang-orang penting. Stop, lanjutkan Aulia. Akan tetapi makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Nah, stop. Iya, dari teks yang telah kalian baca tadi mengenai pentingnya makanan sehat. Nah, di situ dijelaskan bahwa pada umur kalian usia sampai 2 hingga 12 tahun di umur kalian ini itu tuh usia pada masa pertumbuhan. Jadi apa kalau masa pertumbuhan? Kalian harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi agar tubuh kita itu sehat selalu. Selain itu, kita juga dapat berolahraga. Nah, untuk hidup sehat bukan hanya makanan sehat dan olahraga tadi aja yang kita butuhkan. Kita harus berada di lingkungan yang sehat juga. Seperti kayak kita lagi belajar ini, sampah itu masa di sorokan mejanya ada sampah, kan tidak nyaman kalau kita untuk belajar. Nah, kita lanjut pembelajaran. Nah, untuk mensosialisasikan tentang pentingnya makanan sehat tadi, kita itu perlu sebuah atau naskah iklan sebagai contoh pencegahan. Contohnya di sana ada tentang iklan elektronik demam berdarah. Nah, sebelumnya ada yang pernah lihat iklan? Pernah. Coba siapa yang tahu apa itu iklan? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Iklan adalah, ada yang tahu? Pesan untuk membujuk. Zalwa silakan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan memulai media periklanan seperti
Iklan itu adalah berita atau pesan yang berguna untuk membujuk atau mendorong orang agar tertarik membeli barang ataupun jasa yang ditawarkan. Biasanya iklan itu terdapat pada media periklanan, contohnya seperti radio, koran, internet, televisi, dan lain-lain. Nah, banyak. Selain itu, iklan juga terbagi menjadi dua. Iklan apa saja? Media cetak dan iklan elektronik. Coba, kalau contoh dari iklan media cetak apa? Majalah dan koran. Ya, poster. Kalau elektronik? Ya, nah, ini adalah iklan demam berdarah. Silakan kalian amati. Ingat, demam berdarah, ingat 3M+. M yang pertama, mengubur barang bekas. M yang kedua, menguras tempat penampungan air. Dan M yang ketiga, menutup tempat penampungan air. Nah, pada buku kalian halaman 74 itu ada dialog Pak RT, Ibu, dan Bapak. Kita akan memperagakan. Silakan 3 orang maju ke depan untuk memperagakan. Ibu tunjuk, Pak RT Rido, Ibu Audi, Bapak itu Dora. Iya, silakan ke depan. Itu siapa? Rido Gipari. Silakan peragakan. Saya depan cantik. Audi itu ya, Zora tadi Bapak. Pak RT itu Rido. Ayo baca dengan lantang. Yang lain simak. Iklan elektronik demam berdarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M+ di lingkungan rumah masing-masing. Apa 3M itu? Mengapa kita harus melakukannya? Akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebab adalah nyamuk, dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya diperlukan langkah 3M+ untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah mengurus, menutup, dan mengubur potensi serang nyamuk. Tambahkan plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasi, seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk baik yang alami atau buatan, dan lain-lain. Oh, itu Pak RT, kami siap Pak. Baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja. Ya. Hahaha. Sudah, nah ya silakan duduk. Nah, tadi kita sudah bermain sambil belajar, yaitu bermain peran. Nah, teman kalian tadi sudah membaca dan memeragakan tentang iklan elektronik demam berdarah. Pada teks dialog yang telah kalian baca tadi, di situ apa yang sedang dibicarakan? Tentang apa? Tentang pentingnya 3M+. 3M+ itu apa saja? Mengubur barang bekas, menguras tempat penampungan air, menghindari penampungan air. Nah, iya. 3M+ itu gunanya untuk apa? Agar kita terhindar dari demam berdarah. 3M+ adalah iklan. Yang di depan adalah iklan agar masyarakat itu menghindari atau dapat mencegah
secara berkelompok. Silakan buat. Seperti biasa ditulis iklannya. Ditulis kayak gini iklannya. Iya. Iya. Tentukan judulnya, judul apa. Silakan buat secara berkelompok. Ditulis nama kelompoknya, siapa ketua, tentang layanan masyarakat. Contohnya ini kan demam berdarah, banyak layanan masyarakat lain. Silakan kerjakan secara berkelompok. Iya. Ada yang belum paham tentang tugasnya itu? Silakan bertanya, Pak Sabi. Membuat iklan, ini adalah contohnya, sudah dicontohkan. Iklan layanan masyarakat. Iya. Iya. Sudah deh. Kelompoknya Syabik, silakan kumpul. Kelompok Sabik dan kelompok itu ya. Dua kelompok lagi yang belum ngumpul, silakan kumpul. Sudah semua kumpul kelompoknya? Oke, pinter. Kita lanjut. Pada buku kalian halaman 75 itu ada percakapan Lani dan Udin. Udin berkata, Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang dialami oleh anak-anak? Kemudian Lani menjawab, oh, saya tahu, Din. Bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Apa yang menyebabkannya ya? Menyebabkannya ya. Nah, gangguan pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak itu merupakan bagian yang vital yang harus dipelihara agar berfungsi maksimal. Karena tubuh kita itu memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Nah, sudah belajar kan sistem pencernaan? Sudah. Nah, penyebab gangguan pencernaan. Yang pertama itu makan tidak teratur. Menunda makanan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Nah, kedua, kekurangan vitamin. Vitamin C, mengkonsumsi gula terlalu banyak. Yang ketiga, pikiran yang terlalu tegang atau stres. Yang keempat, konsumsi makanan yang mengandung kuman atau kurang bersih. Kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Nah, itu adalah penyebab gangguan pencernaan. Silakan buat peta pikiran mengenai gangguan pada sistem pencernaan tersebut. Dibuat.
disebabkan oleh meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalian telat makan, tidak teratur makannya, itu kakek bisa sakit mah. Jadi kalau pagi-pagi itu harus sarapan. Sebelum sekolah sarapan dulu. Pulang sekolah sarapan lagi. Kakek baru dinner. Makan malam. Nah, jadi ada 3 kali kita sarapan. Ya, kalian berapa kali sarapannya? Biasanya berapa kali? Satu hari? Satu hari sekali? Nah, dianjurkan untuk 3 kali makan dalam satu hari biar tidak sakit mah ini. Tidak main-main ini sakit mah ini. Sakit perut. Kalian di sini sudah pernah sakit mah? Sakit mah nggak tahu. Sakit mah itu Hah? Oh, tidak tahu. Ini nah ciri-cirinya. Sakit perut, rasa perih pada dinding lambung itu sakit perut kita tuh. Mual, muntah juga, perut tidak kembung itu. Nah, itu tuh disebabkan karena kalian itu tidak makan teratur. Makan sehari cuma 1 kali. Siang baik misalnya. Pergi sekolah, berangkat sekolah itu tidak sarapan dulu. Di sekolah sakit perut kan? Pernah kan? Nah, sakit mah itu. Ya, silakan tulis itu penyakit mah. IPA tuh lah lanjut yang tadi ya. Selanjutnya gangguan sistem pencernaan. Ada kolera. Nah, kolera bisa kalian lihat gambar contoh pengidap penyakit kolera di depan. Nah, penyakit kolera adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi dengan bakteri. Nah, gejala dan tanda penyakit ini adalah diare yang biasanya disertai dengan bintik-bintik putih, serta disertai mual dan tekanan darah menurun. Ciri utama dari penyakit kolera ini adalah buang air besar encer berwarna putih seperti air tajin. Air tajin itu adalah air cucian beras dengan bau yang amis. Nah, itu adalah penyakit kolera. Contoh dari orang pengidap penyakit kolera itu kalian bisa lihat di depan. Nah, itulah penyakit kolera. Sudah nulisnya? Oke, karena sudah masuk jam istirahat, jadi kita istirahat dulu 15 menit. Ingat di sini waktu istirahat 15 menit. Jadi masuk kembali pas jam 9 tepat. Silakan istirahat. Yuk. Ya, sekarang sudah masuk kelas. Kita mulai lagi pembelajaran. Gangguan sistem pencernaan. Selanjutnya diare. Nah, penyakit diare ini terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus. Selaput dinding usus besar atau kolon. Fases penderita diare berbentuk encer.
Kemudian akibatnya gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol, sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Nah itu. Iya, kalau kalian feses kalian encer, berarti kalian tuh lagi diare. Pernah nggak ngalamin? Pernah. Sering. Nah, iya mencret. Nah, kata lain. Nah, kalau feses kita itu keluar bercampur darah atau nanah, kemudian perut kita itu terasa mules, maka gejala tersebut dapat menandakan penyakit disentri. Nah, penyakit disentri itu disebabkan, salah satunya disebabkan oleh kita makan makanan yang kotor. Selain itu, kita tuh terlalu banyak makan pedas. Cabai yang itu kan yang pedasnya, nah, terlalu banyak makan itu. Iya. Sedikit dulu begitu deh. Itu apa namanya itu? Sampai terus buang air besar, disertai dengan rasa mulas yang berkepanjangan. Kemudian kita dehidrasi. Nah, dehidrasi itu disebabkan kita tuh kurang minum atau kurang cairan. Kemudian gejalanya itu kita tuh mual dan muntah. Itulah gejala-gejala dari penyakit diare. Kalian sudah pernah kan mengalami penyakit diare? Sudah boleh nanti. Nah, sudah, sekarang kita lanjut. Sudah semua kan? Lanjut pada halaman 77. Buatlah poster iklan masyarakat mengenai konstipasi. Buatnya secara berkelompok. Kelompok kalian inilah. Nah, poster harus memiliki judul, isi, grafik, dan hiasan. Yang ini kan iklan. Nah, sekarang kita membuat poster. Poster dibuat judul dengan rapi, menarik, dan jelas. Kemudian isi yang terdiri dari keterangan umum, penyebab, cara pencegahan, dan penyembuhan yang ditulis dengan rapi, mudah dibaca, rapi-rapi. Kemudian ada grafik. Grafik harus asli atau digambar sendiri, berwarna. Hiasan. Poster iklan dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian dan tidak menutup atau mendominasi teks informasi maupun grafik. Nah, ini poster kan? Coba buatlah poster secara kelompok. Silakan buat. Ada yang mau bertanya? Tentang apa saja? Bebas. Tidak usah bersuara, silakan kerjain kelompoknya. Iyalah, dibuat judul, isi, grafik, dan hiasan. Tulislah cak tadi. Buat kayak gini, gak usah bersuara. Berdiskusi sesama teman sekelompok itu tidak kuatian kan ngomongnya. Buatlah secara berkelompok. Sini aku bagi dulu. Waktunya 15 menit. Sudah semua? Sudah. Membuat iklan poster? Sudah. Sekarang kita lanjut.
Kemudian properti pada tarian ini yaitu perisai, mandau, dan baju perang. Tarian menggambarkan tentang keberanian para pria Dayaknya dalam berperang. Nah, gerakan-gerakan yang ada pada tarian ini, yang pertama melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang, dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Ini dari Kanjeng Papatai. Kemudian berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang dan kedua tangan lain itu bertemu. Kemudian kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kedua kaki bertingkat melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Nah, ini gambar dari tarian Kancet Papatai. Coba kita tonton dulu videonya. Silakan kalian tonton tarian Kancet Papatai berikut ini. Belum. Seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Nah, ada yang bisa memeragakan tari tersebut? Mau coba? Nggak bisa. Tidak tahu. Kita lanjut ke sini dulu. Dalam tarian itu ada yang namanya pola lantai. Nah, di sini sudah dicontohkan pola lantai vertikal atau pola lantai lurus. Yang kedua pola lantai diagonal. Dan yang ketiga pola lantai melengkung. Pola lantai vertikal bentuknya vertikal jadi lurus. Penari membentuk garis yang lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari depan ke belakang, ke belakang ke depan, sebaliknya. Kemudian pola lantai diagonal. Penari bebas memilih bentuk garis, menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga pola lantai melengkung. Penari membentuk lingkaran. Memutar lingkaran bulat. Kemudian contoh lain tari
Tari Zapi. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Apa Zora dipelajari hari ini? Apa saja yang telah kita pelajarin? Apa? Iya. Tentang poster. Apa lagi tadi? Tarian, iklan. Nah, benar. Yang disebutin oleh Zora adalah pelajaran atau kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini. Terakhir kita evaluasi dulu. Jadi secara berkelompok. Kerjailah tanpa suara. Ya, sudah selesai mengerjakannya, silakan kumpul ke depan. Perwakilan kelompok. Ya. Kelompok mana lagi? Oke, sudah. Nah, jadi pelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang pentingnya menjaga kesehatan, terutama pentingnya memakan makanan yang sehat. Kemudian tadi kita telah belajar lagi mengenai iklan elektronik. Serta kita juga belajar materi IPA itu tentang penyebab gangguan sistem pencernaan. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang tarian. Tadi kita mempelajari tari kancet pakatai dari Kalimantan Timur. Juga dicontohin lagi tari lain, tari tradisional modern. Tari tradisional yaitu tari Zapi. Terakhir, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Kalau tidak, berarti Ibu anggap semuanya sudah paham mengenai materi hari ini. Silakan buku dan alat tulisnya dimasukin ke tas. Kalau sudah dimasukin, kita membaca doa.